warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Dalam video simulasi untuk elektrohidrolik kali ini, saya akan mensimulasikan mengenai operasi logika atau logic operation terhadap sirkuit elektrohidrolik. Nah, untuk logika operasinya itu ada identify, ada negation atau not, ada conjunction atau AND, dan ada disjunctions atau OR, dan ada satu lagi itu kita ambil XORs. Langsung saja, ini adalah rangkaian yang akan kita simulasikan. Di sini saya sudah buat file atau rangkaiannya secara terpisah. Saya akan buka dulu. Ini. Jadi saya pisah untuk identify not AND dan OR nya saya pisah dengan XORs. Jadi saya buka dulu yang pertama. Nah, ini untuk rangkaian pertamanya. Oke, kita langsung saja kita mulai ke yang pertama, itu fungsi logika identify. Nah, di sini ada tabel kebenarannya. Jadi saat S1 bernilai 0, maka K1-nya juga bernilai 0. S1-nya bernilai 1, maka K1-nya bernilai 1. Seperti itu untuk cara kerja logika dari identify. Nah, untuk sirkuit diagramnya sini saya sudah buat. Langsung saja kita coba simulasikan. Jadi di sini S1-nya bernilai 0, maka K1-nya juga bernilai 0, sehingga di sini silindernya tidak bekerja. Nah, saat saya tekan S1-nya atau saya beri nilai 1, maka di sini K1-nya akan bernilai 1 juga, atau outputnya bernilai 1, sehingga nanti silindernya akan bekerja seperti ini. Nah, saya kembalikan ke nilai 0, maka K1-nya juga akan bernilai 0 atau silindernya tidak akan bekerja. Seperti itu. Di sini saya gunakan detent switch. Ada relay, ada switch ada kontak bantu, dan juga ada solenoid. Di sini saya lupa. Kita ganti ke Y1. Kita selesaikan saja. Saya coba lagi, saya beri nilai 1, maka dia akan aktif. Saya beri nilai 0, dia tidak akan aktif. Nah, untuk jadi seperti ini untuk tabel kebenaran atau logika dari identify. Nah, untuk yang kedua itu not atau negation. Jadi ya kebalikannya. Jadi saat S1 0, maka outputnya akan bernilai 1. Sedangkan saat S1-nya atau inputnya bernilai 1, maka K1-nya akan bernilai 0. Nah, saya rubah dulu menjadi Y2. Nah, di sini saya hanya menggunakan yang rangkaian di atas. Untuk rangkaian di bawah kerjanya hanya sama. Jadi saya gunakan hanya 1. Di sini dia hanya merubah jenis kontak NO dan NC-nya, dia balik. Jadi saya ambil satu saja untuk simulasinya. Nah, saat S10, maaf, di sini S2 ya. Saya gunakan S2. Di sini saklar atau inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Nah, dia langsung kerja. Kita lihat sendiri, dia langsung kerja. Dan di sini kita gunakan kontak bantu NC ya. Dia langsung kerja. Nah, manakala kita berikan nilai 1 pada inputnya, saya berikan nilai 1. Nah, maka di sini outputnya akan bernilai sesuai dengan tabel kebenaran kita. Jadi ini adalah negation atau kebalikannya. Jadi saat input bernilai 0, maka output bernilai 1, sedangkan saat input bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke logika yang ketiga, itu AND atau conjunctions.
Jadi untuk AND ini dia cara kerjanya semua inputnya harus bernilai 1 agar outputnya juga bernilai 1. Jadi langsung saya simulasikan. Nah, di sini untuk tabel kebenarannya seperti ini. Nah, jadi saat S3, S4 atau input 1, input 2 bernilai 0 kedua-duanya, maka K1-nya juga atau outputnya juga bernilai 0. Nah, saat S3 0, input saya gunakan nama input saja. Saat inputnya bernilai 0, input 1 bernilai 0, sedangkan input 2 bernilai 1, dia tetap 0. Atau kita balik, saat input 1 bernilai 1 dan input 2 bernilai 0, maka dia tetap juga outputnya tetap bernilai 0. Nah, untuk AND kedua inputnya harus bernilai 1 agar outputnya bernilai 1 juga. Jadi saya beri nilai 1 input 1 dan saya beri nilai 1 input 2. Nah, baru outputnya akan bernilai 1 atau berpenguatan, dan di sini silindernya akan bekerja. Jadi seperti ini untuk AND ya. Jadi untuk AND inputnya akan bernilai 1 apabila dan hanya kedua outputnya bernilai 1 apabila dan hanya kedua inputnya bernilai 1 juga. Nah, kita lanjut ke yang keempat, yaitu OR atau disjunction. Nah, untuk disjunction sendiri di sini kebalikan dari AND. Jadi dia di sini bukan kebalikan dari AND, tapi lebih tepatnya saat S1 saya langsung simulasikan. Jadi saat S1 0, S2 0, outputnya tetap 0. Saat S2 0, di sini S2 1, saya beri nilai 1. Nah, maka saya rubah dulu jadi yang 4. Jadi saat S2 1, S1 0, maka dia akan langsung aktif. Maupun kebalikannya, saat S1 bernilai 1 sedangkan S2 bernilai 0, maka dia juga akan aktif. Atau kedua-duanya, tampil kebenarannya, S1, S2 bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Jadi seperti ini untuk logika OR. Jadi logika OR ini outputnya hanya akan bernilai 0 apabila dan hanya apabila jika kedua inputnya bernilai 0. Apabila ada satu yang bernilai 1, maka outputnya akan tetap bernilai 1, seperti itu. Ini untuk OR. Jadi ini tadi untuk identify, negation, AND, dan juga OR. Oke, kita lanjut ke yang logika terakhir, yaitu function exclusive OR atau XOR. Nah, di sini untuk rangkaiannya juga saya sudah siapkan atau saya sudah buat sendiri. Oke, jadi ini untuk XOR. Jadi di sini akan kita gunakan dua rangkaian untuk percobaannya. Jadi rangkaian ini cara kerjanya sama dengan rangkaian yang ini. Nah, di sini saya gunakan change over switch, menggunakan yang DTN versi bentuk DTN-nya. Di sini kita gunakan COS ya, change over switch. Nah, untuk tabel kebenarannya kita lihat sendiri untuk XOR adalah saat kita lihat sendiri saat kedua inputnya sama 00 maupun 11, maka outputnya akan bernilai 0. Nah, apabila ada salah satu inputnya yang bernilai 1, maka baru outputnya bernilai 1. Nah, langsung saja kita simulasikan. Oke, kita sesuaikan dengan yang gambar. Jadi ini adalah kondisi normal atau S1 bernilai 0 dan S2 juga bernilai 0. Jadi untuk S1 bernilai 0 bentuknya seperti ini dan S2 bernilai 0 bentuknya seperti ini ya. Nah,
langsung saja. Jadi saat input 1, input 2 bernilai 0, ini dia bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0, sehingga tidak ada, kan selirnya tidak akan bekerja. Nah, kita coba S1 0, nah di sini 0. Kita coba S2 bernilai 1, jadi kita berikan dia input, kita berikan nilai 1. Nah, saat kita berikan nilai 1, maka di sini outputnya akan bernilai 1. Nah, kita lihat sendiri outputnya bernilai 1. Dan di sini silindernya sudah bekerja ya. Jadi seperti ini. Nah, kita coba kita balik. Nah, di sini untuk S1-nya yang bernilai 1, sedangkan input 2-nya yang bernilai 0. Maka di sini outputnya juga akan bernilai 1. Nah, so di sini input satunya akan saya beri nilai 1. Nah, saya beri nilai 1, sedangkan input 2-nya 0 ya. Saya tidak apa-apakan tadi. Maka di sini tadi dia outputnya akan bernilai 1. Nah, kita lihat sendiri di sini outputnya sudah bernilai 1. Dia sudah bekerja. Nah, apabila dia input 1, input 2-nya bernilai 1 atau sama, 1 1, maka di sini outputnya akan bernilai 0. Nah, kita coba. Di sini input satunya saya beri nilai 1 dan input 2-nya saya juga beri nilai 1. Nah, di sini maka yang terjadi adalah outputnya akan bernilai 0 atau tidak akan ada berpenguatan. Jadi untuk XOR ini dia logikanya bahwa outputnya hanya akan bernilai 1 apabila dan hanya jika salah satu inputnya ada yang bernilai 1. Apabila, atau lebih tepatnya XOR ini logikanya apabila outputnya hanya akan bernilai 1 apabila kedua inputnya ini nilainya berbeda jenis. Maksudnya berbeda jenis yaitu 01 atau 10. Jadi apabila kedua inputnya ini sama atau sejenis yaitu 00 maupun 11, maka outputnya akan bernilai 0. Seperti itu untuk logikanya. Nah, kita coba untuk rangkaian kedua kita. Oke, ya. Nah, ini untuk rangkaian, sebenarnya di sini saya tidak masukkan ya, karena di sini kita hanya menambahkan satu lagi saklar. Di sini seharusnya ada. Jadi saya tambahkan saja ya. Saya tambahkan saja. Kita beri S0 namanya. Di sini dia S0 ini hanya sebagai input tambahan. Jadi walaupun di sini S1, S2-nya berbeda jenis, 10 atau 01, dia tidak akan aktif apabila di sini S0-nya tidak akan bernilai 1. Jadi saya coba. Nah, di sini tidak aktif. Nah, di sini 10 atau 01 maksud saya, atau 10, karena dia tidak akan aktif. Nah, dia akan aktif hanya apabila S1-nya kita berikan input. Maksud saya S0-nya. Baru kita bisa gunakan. Nah, seperti ini. Atau 01. Nah, dia akan bekerja. Jadi bedanya hanya di situ ya. Tidak ada cara kerjanya masih sama. Nah, untuk yang rangkaian kedua di sini saya rubah dulu. Rangkaian kedua di sini dia tidak menggunakan COS atau Change Over Switch, namun dia hanya menggunakan kontak bantu yang kita rangkai sedemikian rupa agar kerjanya itu sama dengan COS. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan kontak NO dan NC. Nah, di sini dia prinsipnya interlock ya. Jadi langsung saja saya simulasikan. Seperti ini bentuknya. Nah, untuk tabel kebenarannya sama, cara kerjanya juga sama. Ya, kita aktifkan dulu S0-nya. Oke. Nah, di sini S1, S2-nya bernilai 0, maka di outputnya juga akan bernilai 0. S1-nya 0, S2-nya 1.
Nah, maka outputnya akan bernilai 1 atau bekerja. Atau kita balik, S1-nya yang bernilai 1 atau S2-nya yang bernilai 0. Nah, ya kan outputnya akan bernilai 1. Atau S1 1 dan S2-nya 1, maka di sini dia akan outputnya 0. Jadi dia sini rangkaian yang ini ya, yang 7 dan 8, dia menggunakan prinsip interlock ya, yang artinya saling mengunci satu sama lain. Jadi saya coba S1, di sini K2, di sini ada kedua NC. Jadi otomatis saat K2 aktif, maka NC di sini akan terbuka. Nah, dia terbuka. Namun di sini akan ada NC NO yang tertutup sehingga akan tetap ada arus yang mengalir ke K4. Nah, kita balik S2-nya di sini, dia ketiga. Di saat sini ketiganya aktif, maka di sini NC-nya akan tertutup. Namun di sini NO-nya akan, NC-nya di sini akan terbuka, sedangkan NO-nya di sini akan menutup. Nah, dia membuka sedangkan menutup, sehingga walaupun dia di sini membuka, masih ada arus yang mengalir melalui bidang ketujuhnya seperti ini, sehingga masih ada arus yang masuk ke keempat. Nah, jika kedua-duanya aktif atau bernilai 1, apa yang terjadi? Maka di sini kedua-duanya akan terputus atau tidak akan ada arus mengalir. Di sini K2 aktif sehingga tidak akan ada arus yang mengalir ke keempat. Di sini NC-nya terbuka. Dan di sini juga S2-nya bernilai 1, maka K3-nya juga aktif sehingga di sini K3-nya membuka, NC-nya membuka sehingga tidak akan ada arus yang mengalir. Walaupun di sini K2-nya atau NO K2-nya tertutup, NO K3 tertutup, tidak akan ada arus yang mengalir. Seperti itu. Jadi seperti ini untuk logika XOR. Jadi mungkin itu saja untuk logika atau logika kerja atau operasi logika dari rangkaian hidrolik, mulai dari identify yaitu bernilai sama atau dan negation berkebalikan, AND semua output inputnya bernilai 1 agar outputnya bernilai 1 juga, OR salah satunya atau kedua-duanya input bernilai 1 maka outputnya juga akan bernilai 1. Dan juga di sini SOR ya, di sini SOR. Di sini SOR kedua inputnya harus berlawanan jenis agar outputnya bisa bernilai 1. Jadi mungkin seperti ini saja untuk simulasi rangkaian logika kerja untuk elektrohidrolik. Apabila ada penjelasan yang kurang baik atau kurang jelas atau keliru, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.